Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Friselia dengan NIM 22581029, kelas B semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanadnya. Nah, itu terbagi menjadi 3, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama itu hadis sahih, yaitu hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam hadis ini tuh sanad dan matannya itu tidak terdapat syadz atau illat. Contohnya yaitu tentang seorang istri yang bersedekah, yaitu Haddatsani Yahya bin Ja'far haddatsana Abdur Razak an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatul mar'atu an kitabi zaujaha an ghaira amruhu falahu nisfu hajrin. Artinya yaitu telah berkata kepadaku Yahya bin Ja'far telah berkata kepada kami Abdur Razak terus dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya dan tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya bagi suaminya mendapatkan separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Saya rasa itu matanya sudah jelas, dan itulah hadis hasan. Hadis sahih. Baik, yang kedua itu yaitu hadis hasan. Nah, hadis hasan adalah hadis yang telah memenuhi kriteria kesahihan di bawah hadis sahih. Nah, dia juga sanadnya bersambung seperti hadis sahih. Terus diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, yang kuat hafalannya. Namun ketelitian dan hafalannya itu masih di bawah hadis sahih. Nah, hadis ini juga itu bebas dari syadz dan illat. Gitu. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Nah, hadis ini pada umumnya terjadi akibat dari sanadnya atau rantai perawinya yang terputus dan terdapat kecacatan pada kredibilitas atau hafalan perawinya. Dan kemudian para ulama juga sudah menyepakati bahwa hadis ini tidak bisa digunakan sebagai penentu haram halalnya dan akidah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya. Yang pertama itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sesuai dengan tingkatan sanadnya, sehingga secara akal mustahil mereka
bersepakat untuk berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat. Bahkan sebagian ulama lebih dari 100 sahabat dari masa ke masa. Sehingga kebenarannya bersifat mutlak atau pasti. Baik, selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang jumlah perawinya tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir, baik diriwayatkan oleh 1, 2, 3 maupun lebih perawi. Nah, hadis ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu hadis gharib, perawi 1 perawi, hadis aziz 2 perawi, dan hadis masyhur 3 perawi. Nah, saya ambil contoh di sini hadis gharib 1 perawi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amalu binniyat wa innamal likulli amri ma nawah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung dari apa yang diniatkan, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari hadis hasan maupun mutawatir tadi. Baik, selanjutnya nomor ketiga yaitu membahas tentang hadis qudsi beserta contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilham atau mimpi, yang kemudian lafalnya itu atau redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya itu tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis ini tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, qudsi yang artinya suci. Dan ini itu untuk membedakannya dengan sabda biasanya atau hadis nabawi. Baik, langsung saja saya akan memberikan contoh tentang hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu haqqa kataba fi kitabihi ala nafsihi fa huwa mawdu'a indahu inna rahmati taglibu ghadabah. Artinya, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah telah menetapkan penciptaan makhluknya, Dia menuliskan dalam kitabnya penetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Diriwayatkan oleh Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, mungkin itu saja contoh hadis qudsi yang dapat saya berikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis mauquf dan hadis maqtuf. Nah, yang pertama itu hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sahabat. Menurut hukum syariat, hadis ini bukan sandaran hukum utama atau bukan sabda Nabi. Namun, riwayat ini bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah ketika berkaitan dengan persoalan ijtihad, seperti persoalan fikih dan tafsir. Namun para sahabat telah sepakat atas hal ini, atau sahabat lainnya tidak menentang hal tersebut.
Kemudian itu hadis maqtu. Nah, hadis maqtu ini hadis perkataan perbuatan yang hanya dari kalangan tabi'in. Dari segi hukum, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum agama untuk syariat Islam karena hadis ini hanya diriwayatkan oleh tabi'in, bukan dari Rasulullah atau para sahabat. Jadi kedua hadis yang saya jelaskan barusan adalah itu bersubjek pada periwayatan matanya. Kalau hadis mauquf itu hanya berhenti pada sahabat, sedangkan maqtu itu berhenti pada tabi'in. Keduanya itu hanya membahas tentang matan, bukan periwayatan sanadnya. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai tugas ulumul hadis. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan juga. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Saya tutup dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.